God is good. Saya percaya Tuhan akan bicara kepada masing-masing kita hari ini dengan spesifik lagi, amin. Dan saya percaya Tuhan juga akan bicara kepada Anda yang mengikuti di online. Saya senang sekali Anda bisa hadir, Anda bisa join. I'm honored and I'm happy, I'm glad. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, siapakah hamba-Mu ini ya Tuhan? Kalau Engkau memberikan kesempatan untuk melengkapi, memberikan pengajaran, memberikan instruksi, memberikan nasihat, memberikan makanan rohani kepada umat-Mu. Siapakah aku ini ya Tuhan kalau bukan hanya penyambung lidah dari Engkau sendiri. Betapa pentingnya kami ya Tuhan, saat-saat seperti ini kami mempunyai perubahan mindset, perubahan pola berpikir, supaya apa yang ada dalam pikiran kami sesuai dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa berhasil di dalam apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dan supaya kami bisa terus maju di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar firman ini diterima di tanah yang subur, di hati yang terbuka, di hati yang mau diajar, supaya firman ini bukan hanya merubah pola berpikir kami, tapi firman ini bisa berbuah-buah berkali-kali lipat. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin, amin, haleluya. Saudara, waktu kita lagi menyembah Tuhan, saya dapat sesuatu yang menurut saya perlu Anda renungkan. Kalau ada kalanya setiap hari Minggu kita berdoa untuk orang yang sakit dan mereka disembuhkan. Kalau kita berdoa mengenai kebutuhan-kebutuhan doa dan kebutuhan-kebutuhan doa itu dijawab, rasanya senang ya, bukan? Ada kesembuhan, ada keajaiban, ada miracle. Tapi waktu saya menyembah Tuhan tadi, saya diingatkan begini saudara. Bukan hanya Anda mengalami tanda-tanda dan mujizat, tapi bagaimana kalau Anda sendiri adalah tanda-tanda dan mujizat. Renungkan lagi saudara, Anda adalah tanda-tanda dan mujizat. Bukan karena Anda ngalamin mujizat aja, bukan. Tapi orang waktu melihat Anda, orang akan heran karena Anda menjadi sign, Anda menjadi tanda orang percaya. Anda jadi waktu orang melihat Anda, are you still with me? Jadi waktu Anda ke kerjaan, waktu Anda berbisnis, waktu Anda lakukan apa yang Anda lakukan, tiba-tiba mulai dari besok ini ya, tiba-tiba orang di kerjaan Anda, teman kerjaan Anda akan bertanya, atau mereka akan ngomong satu sama yang lain, ini dia ada apa nih ya, kok bisa sukacita, kok dia bisa lain ya, kok hari ini bisa, padahal ada masa-masa yang gak enak, tapi kok dia bisa damai ya. Atau ada orang yang bisa bilang kepada Anda, menurut kemampuan dia ini sebetulnya gak bisa, tapi kok dia bisa ya. Itu saya alami berkali-kali, bertahun-tahun sejak saya terima Tuhan Yesus. Sehingga saya bisa pikirkan demikian saudara, ada orang yang mungkin berpikir demikian, kok bisa ya, dia yang GPA-nya 1, kok bisa mempengaruhi banyak orang. Kok bisa ya gereja City Blessing yang relatively nggak besar jumlahnya, bisa memberkati banyak bangsa dengan menyumbangkan bantuan-bantuan kemanusiaan lebih dari 1 miliar US dollar. Kok bisa ya? Itu berarti kita adalah tanda. Bukan karena hebatnya Anda, bukan karena hebatnya Poltan, bukan karena hebatnya City Blessing, tapi karena Tuhan. Tuhan memakai sehingga Anda tuh menjadi tanda. Anda menjadi tanda. Katakan saya menjadi tanda. Lagi katakan saya menjadi tanda. Tahukah saudara bahwa banyak orang di sekitar Anda yang enggak pernah membaca Alkitab, tapi waktu mereka melihat Anda, mereka melihat Alkitab di dalam diri saudara. I hope you get this. Anda adalah Alkitab yang mereka pernah baca di dalam hidupnya. Waktu mereka melihat Anda, mereka bisa, ini orang kok bisa
mengasihi walaupun rasanya sudah nggak ada alasan untuk bisa mengasihi. Kalau orang ini bisa mengampuni walaupun Anda bisa fill in the blank. Anda bisa, orang bisa melihat Anda dan Anda adalah tanda-tanda, oh ini orang pasti lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Saya nggak tahu berapa, kapan ya, saya melihat AGT, American Got Talent. Ada yang suka lihat itu? Yang menang juara 1 barusan ini itu seorang magician. Dan waktu dia menampilkan pertunjukannya itu ya saudara, saya pas omong dengan istri saya bilang ini orang lain ini. Ini orang lain. Karena bukan magic yang ditunjukkan, tapi dia selalu memuliakan, walaupun dia waktu itu enggak memuliakan, enggak menyebut nama Yesus ya, karena dia ada caranya tersendiri untuk bisa memenangkan hatinya orang. Tapi dari pertama kali, katakan pertama kali, dari pertama kali istri saya dan saya lihat, kita berdua ngomong, ini dia rasanya nih dia orang Kristen ini. Lalu saya Google saudara, saya cek, oh ternyata istrinya itu memberikan kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Kalau nggak salah terlibat di YWAM, Youth with a Mission. Dan dia bersama suaminya adalah orang-orang yang hidupnya ditransformasi, yang tadinya nggak karu-karuan sama sekali. Yang istrinya itu tadinya involved di dalam drug, di dalam seks, di dalam sampai dia cerita apa adanya itu di YouTube saudara. Jadi saya bisa melihat, ini yang saya maksud saudara, waktu kita sendiri ya melihat orang ini, kita bilang, ini lain ini orang, jangan-jangan orang Kristen, ternyata betul. Ini yang saya maksud, dia itu adalah tanda. Jadi waktu Anda search, wah dia melayani aktif sekali di gereja, dan kesaksian hidupnya luar biasa. Bagaimana kalau sekarang ini Anda mengingat apa yang saya katakan ini ya saudara, kalau saya nggak khotbah yang lain-lain pun, Anda bisa pulang dengan ingat satu hal ini. Orang melihat Anda, orang melihat saya, orang melihat kita. Apa yang mereka lihat, apakah kita mencerminkan Kristus? Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. God is good. God is good. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berdoa seperti apa yang saya tadi doakan, yaitu supaya Anda mengalami perubahan pola berpikir, perubahan mindset, the breaking of the mindset. Katakan breaking of mindset. Karena ada mindset, ada pola berpikir yang Anda berpikirkan yang perlu dirubah. Karena kalau enggak, Anda enggak bisa maju. Anda akan stuck. Dan saya mau unstuck you. I want to unstuck you. Saya nggak mau Anda nyangkut, tapi supaya Anda maju lagi. Are you ready? Yes. Okay, thank you Leo. Okay, saya akan mulai dari Mazmur pasal 115 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Siapa di sini yang suka diberkati oleh Tuhan? Okay. Ayat ini ternyata luar biasa sekali saudara. Mazmur 115 mulai ayat yang ke-12. Are you ready? Tuhan telah mengingat kita, Ia akan apa? Memberkati. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Wow, satu ayat aja memberkatinya udah 3 kali nih saudara. Ayat 13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Senang saudara diberkati? Saya senang sekali saudara. Wah ini ternyata isi hatinya Tuhan. Supaya Anda tahu dari mula-mula itu isi hatinya Tuhan itu selalu memberkati. Selalu memberkati. Dari buku Kejadian dia memberkati. Dari permulaan Tuhan menciptakan manusia memberkati. Nanti akan kita lihat lebih lanjut lagi ya. Kiranya Tuhan memberikan apa saudara? Pertambahan kepadamu. Pertambahan itu increase. Dalam bahasa Inggrisnya, may God increase you more and more. Siapa di sini yang suka bertambah? Siapa di sini yang mau diberkati dan diberkati lagi? Oke, ini isi hatinya Tuhan buat saudara. Bapak saudara, Bapak rohani, Bapak surgawi yang kita kagumi, yang menyelamatkan jiwa
saudara. Amin. Ayat 15, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, luar biasa sekali. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Interesting sekali, nanti akan kita lihat ayat ini secara khusus ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, The Passion Translation, nanti kita akan kembali lagi ke ayat ini. The heavens belong to our God and they are His alone, miliknya Tuhan ya. But He has given us, dia sudah memberikan kepada kita the earth and put us in charge. Jadi ternyata bukan hanya diberikannya kepada anak-anak manusia, bukannya bumi ini diberikan kepada Anda dan saya, tapi Dia mau supaya bumi ini kita yang in charge. Tahukah saudara, sekali lagi ini pola berpikir yang perlu berubah. Biasanya kita mengharapkan Tuhan melakukan buat kita. Tapi saya percaya Tuhan mau melakukan bersama-sama dengan kita. Ada yang oke? Kita maunya Tuhan semuanya yang lakukan buat kita. Tuhan mau supaya kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain, ada bagian kita yang kita perlu lakukan. Amin, saudara. Nah, kalau saya bicara mengenai berkat, ternyata kenyataannya begini, saudara. Kenyataannya itu di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dituliskan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berhenti di sini sebentar. Ternyata kenyataannya begini. Setelah Anda rasanya senang gitu ya, dapat semangat. Wah, Tuhan memberikan berkat. Ayat yang tadi, berkat. Itu janjinya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Tapi kenyataan hidup itu ada pencuri yang benar-benar mau mencuri. Pencuri di sini adalah iblis. Dia adalah yang secara aktif, katakan aktif. Dia secara aktif mau mencuri. Mau mencuri berkat yang Tuhan berikan buat Anda, mau mencuri damai saudara, mau mencuri iman saudara, mau mencuri saudara. Sebetulnya kalau bicara mengenai berkat, orang langsung pikirnya mengenai apa? Duit, ya, mengenai uang. Are you still with me? Tapi tahukah saudara bahwa setan nggak perlu duit? Bukan hanya Tuhan yang nggak perlu duit, setan juga nggak perlu duit. Tapi kalau duit Anda, berkat Anda dicuri, maka damai Anda bisa hilang. Kalau duit Anda dicuri, maka sukacita Anda bisa hilang. Kalau bisnis Anda rugi, maka Anda bisa capek, Anda bisa stres. Are you still with me? Oke. Jadi pencuri itu dengan aktif mau mencuri, dan iblis itu nggak pernah fight a fair game, ya. Kalau Anda lihat ada film kungfu, film silat gitu ya, kalau lawannya lagi perang pakai pedang, lalu satu pedangnya lepas gitu ya, lalu yang satu lagi lihat, oh lawannya nggak ada pedang, lalu pedangnya dia dibuang juga gitu ya, itu film. Iblis nggak begitu, saudara. Iblis itu rencananya cuma satu, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus, katakan Yesus. Lagi katakan Yesus. Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan apa? Mereka hidup dan mempunyai dalam apa, saudara? Dalam segala kelimpahan. Jadi Anda perlu tahu di sini bahwa ternyata saudara, Tuhan Yesus waktu datang itu dia memberikan hidupnya dan agar kita dapat memiliki hidup dalam dua dimensi. Katakan dua dimensi. Dimensi apa, saudara? Dimensi yang pertama, Anda perlu tahu bahwa waktu Yesus mengorbankan diri di atas kayu salib, Dia menyediakan kepada kita semua jalan untuk mengalami hidup yang kekal. Itu hidup dimensi yang pertama. Yesus mati di kayu salib, Dia dikuburkan dan Dia bangkit. Bukan hanya mati, Dia dikuburkan, Dia bangkit. Jadi ini yang perlu kita ketahui, saudara. Dan sebagai gereja Tuhan, saya belajar bahwa berapa bulan yang lalu kita belajar mengenai eklesia atau gereja Tuhan. Ya, gereja
unfortunately, saudara, ada gereja-gereja yang hanya mengajarkan bagaimana nanti kalau kita mati dan masuk surga. Bagaimana hidup nanti di hidup yang kekal, bagaimana nanti go up on the sweet by and by, tapi mereka nggak mengajarkan bagaimana waktu hidup sekarang di masa the nasty now and now. Pada saat kita mengalami masa sukar, saudara, saya memberitahu kepada Anda satu pengajaran dan satu instruksi, bukan hanya pengajaran. Saya belajar dari Bishop Bud Pierce, my spiritual father. Dia katakan kalau pengajaran itu ya bisa ngajar ya, saudara. Tapi kalau instruksi itu sebetulnya Tuhan memberikan instruksi. Bukan hanya mengajar, tapi dia memberikan instruksi. Ada banyak ayat-ayatnya di dalam Alkitab yang Tuhan itu memberikan instruksi. Kalau Anda diberikan instruksi, respon saudara apa? Yes sir. Anda nggak bisa nanya-nanya, itu instruksi ya. Jadi Yesus datang untuk memberikan hidup agar kita bisa memiliki hidup dalam dua dimensi. Yang pertama nanti ya, dalam hidup yang kekal. Yang kedua itu sekarang ini loh. Sekarang ini waktu kita hidup di dunia, waktu saudara dan saya masih bernapas, masih ada tantangannya apa enggak? Masih ada problemnya apa enggak? Masih ada kebutuhannya apa enggak? Ada pertanyaan yang belum terjawab? Come on now. Oke. Jadi ada itu semuanya, saudara. Iblis itu mau mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk melengkapi kita di dimensi yang kedua ini supaya kita tahu bahwa kalau di firman Tuhan Yesus berkata, aku akan berikan kepada mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan, itu artinya saudara benar-benar Tuhan mau supaya Anda dan saya orang-orang yang percaya hidup berkelimpahan. Nanti akan kita lihat berkelimpahan itu maksudnya apa saudara. Saya percaya bahwa kehidupan yang berkelimpahan adalah untuk alam duniawi. Kehidupan abadi adalah untuk alam yang abadi. Dua dimensi. Kehidupan yang berkelimpahan adalah untuk alam yang sekarang ini, saudara. Kelimpahan. Are you still with me? Dalam alam duniawi, kita perlu mengalami kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan hadirat Tuhan, kelimpahan kebutuhan kita akan, firman Tuhan mengatakan, aku akan mencukupi semua kebutuhanmu sesuai dengan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali, saudara. Saya percaya ada halnya juga kelimpahan itu berkaitan dengan jasmani, walaupun nggak selalunya berhubungan dengan jasmani, berhubungan dengan keuangan. Tapi saudara, kalau tadi saya katakan bahwa kehidupan yang berkelimpahan adalah untuk alam duniawi, kehidupan abadi adalah untuk alam yang abadi. Tahukah saudara kenapa saya katakan demikian? Karena di surga kita nggak perlu kelimpahan. Semuanya sudah luar biasa. Sudah dikasih gambaran, katakan gambaran. Di buku Wahyu dituliskan jalanannya aja dari emas. Jadi sekarang kalau kita emas aja disimpan-simpan di tempat yang rahasia, ya, ini benar-benar emas loh saudara, bukan emas Bayu. Mas, gold. Ya, ini kalau emas itu di surga dijelaskan itu jadi buat jalannya tuh emas, saudara. Sebayangin apa enggak? Ini mau ngambil ya, terus mau buat apa? Emas, Anda ambil terus mau buat apa? Di surga itu ada kelimpahan. Di surga lebih dari kelimpahan. Kita nggak perlu apa-apa lagi di surga. Kita butuhnya itu adalah hadirat Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan memulai suatu seri yang baru. Seri yang baru itu yaitu mengenai the joy of giving. Sukacita di dalam memberi. Katakan memberi. Lagi memberi. Nah, judulnya itu turn and return. Turn and return. Turn and return. Berbalik dan kembali. Berbalik dan kembali.
Maksudnya gimana, saudara? Kalau tadinya Anda nggak ikut Tuhan, Anda jalan ke sini, Anda jalan, lalu Anda terima Tuhan, Anda berbalik, turn, Anda berbalik. Tapi bukan hanya berbalik, lalu diam aja di sini, enggak, saudara. Anda berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Are you with me? Jadi turn and return. Coba kita lihat, saudara, sehubungan dengan isi hatinya Tuhan. Saya katakan sekali lagi, isi hatinya Tuhan. Nah, saudara, yang akan saya mau sampaikan ini agak enggak biasa dari biasa-biasanya. Karena saya akan baca dari buku Maleakhi yang kebanyakan Anda sudah pernah dengar, tapi kali ini saya akan bacanya atau membahasnya dari pasal yang keempat dulu, lalu pasal yang ketiga, lalu pasal yang ke-1. Supaya Anda tahu rupanya akarnya itu apa sih ya? Rupanya isi hatinya Tuhan itu apa? Nah, kita melihat di sini di dalam buku Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dituliskan demikian, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Coba saya ajak saudara untuk membaca di dalam Amplified Translation. Ya. And he shall turn, katakan turn. Nah, tadi saya katakan turn and return, turn, ya, turn. And he shall turn and reconcile the hearts of thee and strange fathers to the ungodly children. Wow, and strange fathers. Jadi ada bapak-bapak, ini bicara yang jasmani, katakan jasmani. Bapak-bapak jasmani, yaitu Anda yang sebagai bapak, dan juga Anda yang punya bapak. Dan di dalam bahasa aslinya, the root word itu sebetulnya bukan hanya bapak, tapi parents, orang tua, husband and wife, mom and dad, ya. And strange fathers to the ungodly children. Jadi ada anak-anak yang nggak rohani gitu ya. And the hearts of the rebellious children, wow. Ternyata ada anak-anak yang rebellious. Anak-anak kita saya percaya nggak ada yang diajarin untuk rebel. Siapa di sini yang orang tua dengan sengaja mengajarkan anak-anak untuk rebel kepada Anda? Rasanya nggak ada. Maunya nurut, paling nggak nurut sama Anda. Tapi ternyata di sini dikatakan rebellious children to the piety of the fathers. And then dikatakan a reconciliation, ada satu pemulihan. Lagi katakan pemulihan. Are you still with me? Yes. Pemulihan produced by repentance. Tadi saya katakan repentance. Pemulihan itu ada repentance. Jadi kalau Anda tadinya jalan ke sini, Anda repent, Anda berbalik dan Anda kembali, ya. Two of the ungodly, lest I come and smite the land with a curse and a ban of utter destruction. Di dalam bahasa Indonesianya tadi dikatakan berbalik, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, apa sih maksud arti kata estrange? Kata estrange itu artinya, saudara, hostile. Jadi ternyata di rumah itu ada bapak-bapak yang hostile. Tahu hostile, saudara? Kayaknya jahat bener gitu ya. Atau unsympathetic, nggak simpatik gitu ya, nggak bisa ngomong. Indifferent, acuh tak acuh, alienate ya. Jadi mengasingkan diri. Di rumah tapi nggak peduli. Di rumah tapi nonton TV melulu. Di rumah tapi sosial media melulu. Ada di situ, ada satu rumah di bawah satu atap tapi estranged, ya, separate and live apart from. Separate, hidupnya ada yang nggak satu rumah bahkan sudah ditinggalkan, sudah pisah. Ini menyebabkan orang-orang itu mengalami luka, saudara. Ada father wound, ada father deficit, ada father hungry, ada orang-orang yang mengalami luka
terhadap orang tua, ada orang yang lapar akan orang tua, ada orang yang defisit, nggak pernah mengalami apa sih artinya, nggak pernah. Makanya di dalam gereja Tuhan, Tuhan memperkenalkan pertama-tama Bapa sebagai Bapa surgawi. Makanya di gereja Tuhan kita berdoa supaya ada Bapa rohani yang bisa bicara kepada kita. Amin, saudara. Dan di arti berikutnya, lose the affection. Nah ini saudara di dalam setiap keluarga, katakan setiap keluarga. Jadi setiap keluarga, nggak ada keluarga yang sempurna. Saya mau terus terang bicara kepada saudara, nggak ada keluarga yang sempurna. Karena suami istri yang diciptakan oleh Tuhan yang sempurna, Adam dan Hawa, anak yang keturunan yang pertama itu Kain sudah membunuh Habel. Jadi kalau bicara mengenai keluarga sempurna, saudara nggak ada, saudara. Keluarga Anda, maaf, nggak sempurna. Keluarga saya nggak sempurna juga, saudara. Ada kekurangannya, ada cacatnya. Dan saya berdoa supaya hari ini ada pemulihan. Are you with me? Supaya ada pemulihan dari dalam ini, dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Turn and return. Nah, lalu itu kan pasal yang keempat ya. Kita mundur nih sekarang bacanya. Di pasal yang ketiga bunyinya demikian. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. I am the God and I change not. The unchanging God wants to change his people. Nanti kita bisa, next time, saya harap Anda bisa tangkap itu aja dulu saudara. One liner. Tuhan yang tidak berubah, itu mau supaya kita berubah. Berapa banyak dari kita yang ingat kita nyanyikan lagu This is a move. Ya. Kita mau Tuhan move, ya. Tuhan selalu moving. Problemnya kita bisa nggak ngikutin Tuhan kalau Tuhan move. Tapi Tuhan move bukan berarti Tuhan bekerja, berarti Tuhan berubah, enggak. Karakter Tuhan tidak pernah berubah, tapi aktivitas Tuhan bisa berubah-berubah. Karakter Tuhan nggak pernah berubah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai saat ini nggak pernah berubah. Are you with me? Yes. Oke ya, maju lagi ya. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus apa? Jadi berbalik dan kembali. Are you still with me? Turn and return. Ternyata isi hatinya Tuhan sebelum berbicara mengenai keuangan, isi hatinya Tuhan itu sebetulnya kamu kembali dong ke saya. It's like Bapak itu rindu sama anak yang hilang. Kalau Anda ingat cerita di dalam Lukas mengenai anak yang hilang, sebelumnya ada apa saudara? Perumpamaan mengenai koin atau dirham yang hilang. Betul? Ada satu lagi, apa yang hilang lagi saudara? Ada domba yang hilang. Tapi ini anak yang hilang. Saya mau kasih satu pemikiran aja saudara. Waktu anak yang hilang itu minta harta kepada bapak, dia bilang begini, give me. Bagian portion dari harta saya punya, give me. Waktu dia mengalami susah, waktu dia kembali kepada bapak, dia bilang, make me. Oh, perubahan mindset. I hope you catch this. Bukan hanya give me. Make me. Bukan hanya berikan, tapi jadikan aku. Nah, jadi di sini ternyata ini adalah isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan tuh kembali kepadaku, kembali. Baru dia katakan demikian, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Jawabannya apa saudara?
mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi pada saat itu seluruh bangsa tuh nggak memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Apa sih itu persembahan persepuluhan? Persembahan persepuluhan itu Tuhan berikan kita semua berkat. Amin, saudara. Nah, Tuhan itu bicara kepada orang-orang yang percaya. 1/10 itu punyaku. Makanya di sini dibilang untuk kita dalam ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawa, saudara. Jadi bukan dikatakan berikan. Are you with me? Nangkep ya? Kalau dibilang berikan itu berarti kamu punya, kamu berikan ke saya. Tapi kalau bawa, Tuhan sudah berikan kepada Anda apa yang Tuhan punya, bawa kembali, gitu ya, bawa kembali sini ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, sekali lagi saudara, tithing 1/10 itu berarti ya gampang aja, katakan gampang. Kanan kiri katakan simple. Jadi kalau kita dapat income ya, 1/10 itu bawa ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana? Rumah Tuhan ya di tempat Anda berbakti, di tempat Anda komitmen, yaitu gereja lokal. Anda kan kalau belanja di Sam's Club, masa Anda bayarnya di Walmart? Nggak gitu ya. Ini walaupun ilustrasi yang sederhana, tapi ada orang yang memberikan perpuluhannya itu ke organisasi lain, ke gereja lain, ke tempat lain, yatim piatu untuk yayasan ini, yayasan itu boleh-boleh aja, itu adalah offering Anda bawa ke sana, silahkan persembahan yang spesial. Tapi kalau perpuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, 1/10 itu dalam rumah Tuhan. Nah, jadi Tuhan bicara di sini, tapi sekali lagi isi hatinya Tuhan itu ialah apa, saudara? Isi hatinya Tuhan itu supaya kembali. Nah, di sini dikatakan, oke, sebelum saya lanjut ya, di sini dikatakan, bolehkah kamu menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Wah, ini dalam bahasa Inggrisnya tuh kenceng sekali, saudara. Kamu sudah merampok Tuhan. You rob God, you rob me. Maksudnya apa? Saya pikir, waduh, Tuhan itu bisa dirampok apa enggak? Sebetulnya enggak bisa. Karena saya bilang kan tadi ya, iblis enggak perlu duit, Tuhan juga enggak perlu duit. Tapi Tuhan itu mau lihat hatinya kita. Are you still with me? Tuhan mau lihat hasil hatinya kita ini di mana sih, begitu ya. Jadi kalau kita merampok Tuhan itu sebetulnya begini, Tuhan itu sedih kalau Dia sudah memberikan. Ingat ayat tema kita, saudara, Yeremia 29 ayat 11, aku mempunyai rencana yang besar, aku mempunyai rencana, I have plan for you. Betul, saudara? Dia punya rencana. Kalau kita merampok Tuhan itu berarti kita menghalangi Tuhan berikan kepada Anda potensi. Tuhan mau menolong Anda, Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan Anda, tapi Anda menolak Tuhan. Are you still with me? Kalau ada orang yang berpikir begini, si itu juga nggak perpuluhan kok, diberkati juga. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, Tuhan itu memberikan hujan kepada orang yang benar dan orang yang nggak benar. Jadi semua orang diberkati, semua orang dapat. Tapi saudara, kalau orang percaya, Anda sebagai anak-anak Tuhan dan sudah mendapat janji-janji Tuhan, lalu Anda nggak melakukan bagian ini, itu Anda menolak apa yang Tuhan mau lakukan buat saudara. Jangan melihat orang si A, si B, tambah makmur, tambah gemuk, padahal dia ke gereja aja enggak, bertobat aja enggak. Saudara, jangan lihat tetangga sebelah. Lihat diri kita sendiri. Bahwa Tuhan sudah memberikan satu potensi yang amat sangat besar. Tapi Anda tolak. Sedih Tuhan. Aku punya rencana, aduh kamu kok ngerampok saya sih. Ngerampok apa? Ngerampok semua rencana baik yang aku sudah persiapkan buat kamu. Minggu depan akan saya sambung, saudara. 1 Korintus 2 ayat 9
dituliskan 1 Korintus atau 2 Korintus ya, dituliskan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh dan didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang sudah dipersiapkan, bukan yang sedang dipersiapkan. Are you with me? Bukan yang akan dipersiapkan, sudah disiapkan. Jadi nama saudara ada di situ, sudah ada, sudah disiapkan. Tapi Anda ngerampok Tuhan, nggak sampai ke destiny-nya di situ. Sudah disiapkan, sudah disiapkan. Nanti kita akan tilik di sesi yang berikutnya ya. Nah makanya Tuhan bicara begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, ujilah aku. Katakan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Wow, sampai berkelimpahan. Ujilah aku, saudara, ujilah aku. Saudara, ada kalanya Anda sudah membawa berpuluhan tapi Anda belum melihat berkatnya. Belum, saya nggak mengajarkan Anda kasih 100 dapat 1000. No. Karena Tuhan bisa memberkati Anda berlipat kali ganda yang tidak bisa dibeli oleh uang. Saya mau Anda dapatkan itu. Saya nggak mau memanipulasi Anda. Ayo, siapa yang mau kasih? Siapa yang kasih? Oke. Bukan begitu, saudara. Tuhan yang saya tahu, Dia pasti akan memberkati. Dan di sini dikatakan, ujilah aku. Tahukah saudara, pada saat Anda rasa sudah taat, sudah memberi, sudah berpuluhan, sudah persembahan khusus, sudah melayani, sudah ini, sudah itu, Anda masih mengalami masa sukar apa enggak? Kok ragu-ragu sih? Masih ada problem apa enggak? Masih ada testing apa enggak? Pada saat testing, oke, saya belajar, saudara pernah sekolah, saya percaya ya. Pernah sekolah, mungkin SD, SMP, SMA, college. Saudara waktu sekolah Anda bisa bertanya kepada guru saudara. Waktu guru saudara ngajar Anda bisa tanya, question, yes, ada pertanyaan. Tapi waktu ujian, the teacher is silent. Itu sebabnya kalau Anda lagi ngalamin hal-hal yang gak enak, persoalan-persoalan macam-macam, dan Anda bertanya rasanya gak ada jawaban, Anda perlu kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku gak pernah meninggalkan engkau. Dia ada tapi dia diam. Pada saat Anda mengalami testing, Anda perlu tahu bahwa gak lama lagi Anda akan mengalami promosi. Jesus. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi adalah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, ini saya katakan, He has given us the earth and put us in charge. Jadi saudara, perlu kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita itu in charge. Siapa di sini yang hafal doa Bapa kami? Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan nggak mau melakukan sesuatu tanpa ada keterlibatan manusia. Sebetulnya yang terjadi itu sebetulnya di alam roh itu sama, saudara, apa yang dilakukan oleh iblis dan yang dilakukan oleh Tuhan itu ada miripnya. Miripnya apa, saudara? Iblis juga pakai manusia juga untuk melakukan kejahatan-kejahatannya. Jadi Tuhan pilih manusia menjadi ambasador, menjadi walinya Dia, menjadi wakilnya Tuhan di dunia ini, dan Dia menunggu supaya kita itu setuju dengan surga, apa yang sudah terjadi di surga, apa yang sudah dijanjikan di surga, tapi bukan berarti kita nggak melakukan bagiannya kita. Are you still with me? We are in charge, ya, kita in charge. Jadi sekali lagi saya katakan, biasanya kebanyakan orang mau Tuhan melakukan untuk kita. Ada kalanya Tuhan melakukan untuk kita, ada. Tapi kebanyakan, saudara, Tuhan mau melakukan bersama dengan kita. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego melalui api. Itu sebabnya Daniel melalui gua singa. Dia mau melakukan bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Nggak pernah meninggalkan Anda. Jadi kita perlu tahu bahwa ada bagiannya kita, saudara, ada bagiannya kita. Ketidaktaatan kita atau ketidakpercayaan kita
itu akan menghalangi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Dia sudah sediakan buat kita. Are you still alive? Yes. Am I okay? Yes. Alright. Oke. Di sini dikatakan bumi itu diberikan kepada anak-anak manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tuh in charge. Maksudnya apa? Tuhan mau melihat Anda dan saya melakukan bagiannya kita. Kalau Anda baca di dalam buku Yohanes, di situ ada 7 mujizat yang dituliskan di dalam buku Yohanes. 6, berapa? 6 dari 7 mujizat itu baru terjadi karena sebetulnya Tuhan Yesus berkata, kamu pergi, kamu basuh ke kolam Siloam. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah, mujizatnya belum terjadi. Mujizatnya belum terjadi, saudara. Kasih makan 5.000 orang. Mana ada duitnya, nggak ada cukup. Bawa kemari, cuman ada 5 roti 2 ikan. Udah ada mujizat? Belum. Mujizat itu terjadi waktu mereka taat, maka ada multiplikasi. Kita maunya mujizat dulu baru kita percaya. Kita maunya ngerti dulu baru kita percaya. Are you still with me? Yes. We want to understand first, then obey. Mau understand dulu, baru mau taat. Ya. Kalau Anda mau understand dulu dan baru taat, Anda akan selalu ketinggalan. Sebetulnya lebih gampang untuk Anda cari suami atau cari istri, lebih gampang daripada bisa understand your wife or your husband. Udah menikah 5 tahun, gua nggak ngerti nih. Udah menikah 10 tahun, kenapa kamu pikirnya begitu sih? Nyambung ya? Makanya sama Tuhan, you obey. Belum ada mujizatnya, taat dulu. Belum ada berkatnya, taat dulu. Bisa bayangkan enggak? Abraham, the father of promise, has to sacrifice the promised son. The father of faith. Maaf. Abraham itu dipanggil sebagai the father of faith. Untuk bisa menjadi bapak iman, dia harus mengorbankan anak janji yang didapat berdasarkan iman. Oke. Beberapa kata-kata hikmat untuk kita pelajari. Siapa tahu apa yang saya akan katakan di sini bisa Anda bawa pulang, ya. Berdasarkan hikmat, berdasarkan observasi, saya belajarnya begini, saudara. Lebih banyak pernikahan yang mengalami ketegangan karena keuangan daripada yang lainnya. Menurut statistik itu banyak orang stres, banyak keluarga stres, banyak suami istri yang ribut, debat, argue, tegang. Menurut statistik itu karena finance. Jadi saudara, padahal Tuhan Yesus bicara, aku akan memberikan kamu kelimpahan. Bukan berarti orang yang sudah banyak duit itu enggak stres, saudara. Hidup kelimpahan bukan karena uangnya berjuta-juta dolar, no. Tapi karena keuangan, jadi bingung. Apalagi yang saya belajar ya. Bagi banyak dari kita bukan tentang masalah pendapatan. Ini adalah masalah gaya hidup. Bukan masalah pendapatan bagi kebanyakan orang ya. Bahkan bagi banyak orang di ruangan ini atau Anda yang lihat di online, persoalannya itu bukan
income issue, tapi lifestyle issue. Si itu purse-nya baru loh. Mereknya apa ya? Mereknya apa ya? Mereknya. Wow. Tetangga kita mobilnya baru tuh. Wah, herannya mobil kalau baru. Saya heran, saya ngomong sama istri saya, tetangga saya, ya, kalau mobil baru itu justru lebih sering dicuci. Perhatiin apa enggak? Bener apa betul? Aneh kan? Mestinya yang perlu dicuci itu mobil yang udah nggak baru. Kalau masih baru, masih mengkilap. Kamu buka pintunya aja masih bau baru. Kenapa dicuci terus? Orang kalau lihat mobil saya, mobil baru ya, baru dicuci. Karena apa? Karena I take care. Do you take care of your marriage? Do you take care of your finance? Do you take care? Saudara, jadi masalahnya tuh mau saingan gitu ya, atau enggak sih, bukan saingan. Ada yang merasa kalau enggak punya seperti yang si A atau si B punya, itu kurang diterima di kelompoknya. Ke Kersel itu janganlah. Mobilnya, rumahnya, ngeri dah gua. Lalu kerja. Wah, dengan uang yang udah dengan susah payah beli tas yang mahal. Akhirnya datang ke Kersel itu supaya kelihatan nih, gue sekarang punya juga yang lu punya. Jalannya juga lain nih, supaya diterima. Masalahnya tuh, saudara, masalahnya tuh ada orang yang bingung tanda kehidupan yang diberkati itu adalah penampakan luar. Tinggalnya di mana, mobilnya apa, pakaiannya apa, purse-nya apa, mereknya apa. Itu banyak orang berpikir tanda diberkati itu saudara. Padahal bisa-bisa itu adalah tanda bagi kebanyakan orang itu punya kredit yang bagus aja. Oops. Oh, that person has a good credit. Oh, Jesus. Boleh lanjut? Oke. Kita perlu memahami prinsip kepengurusan dan kepemilikan. Ya. Kita perlu memahami prinsip kepengurusan, steward. Jadi cuman ngurus. Bukan pemilik. Milik itu miliknya Tuhan. You ladies, kalau Anda pakai cincin berlian, itu dari tambangnya Tuhan. Ada yang pakai kalung mutiara, kerangnya dari Tuhan. Siapa di sini yang naik mobil? Besinya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Jadi kita perlu tahu ini punyanya Tuhan. Kita ini cuman pengurus. Jadi kalau misalnya, kalau Anda tahu mengenai pengurus ya, kalau saya minta sama Anda nih ya, contoh aja nih, siapa tahu, kalau saya minta $100, ada nggak yang mau beri? Buat saya nih, ada nggak? Pastor Tom. Wow, $100 men. Good pastor. Bener nih. Wow. 100 lagi boleh? 100 lagi? Yang bener nih. Hah? Yeah. Oh. Nope. Dikasih. Udah. Cukuplah.
200 banyak loh. Oke, poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya. Mau masuk poin berikutnya Anda masih mikir, dikasih 200. Gua tahu pikiran lu. Masih di situ. Oke, sebelum masuk poin berikutnya, saya kasih tahu ya saudara, tadi sebelum kebaktian saya bilang sama Pastor Tom. Tom, ini saya kasih kamu 200 ya. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu cepat berdiri. Jadi ini uang saya. Maksudnya begini saudara, karena dia tahu prinsip stewardship. Perpuluhan itu bukan uangnya kita. Jadi kalau Tuhan bilang bawalah, itu punyanya Tuhan. Ini adalah isi hatinya Tuhan. Kembali kepada Bapa. Waktu saya masih kecil, when I was a boy, papi saya meninggal 6 minggu yang lalu. Saya belajar banyak prinsip dari papi saya. Salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang, papi saya itu suka kasih saya uang baru. Uang yang masih crisp. Saya lihat, wah senang saya. Jadi kalau dia dari mana gitu ya, ada uang baru dia kasih saya. Wah saya senang. Saya simpen, saya masih kecil. Dapat lagi, saya simpen. Dapat lagi, saya simpen. Satu hari, papi saya itu pura-pura, dia perlu duit. Dia ngomong sama saya, kamu ada nggak? Sekian. Dia tahu ada karena dia yang kasih kan. Tapi saya, ya dia tahu bahwa saya nggak mau kasih. Papi saya ngomong begini, biasanya ya, apa yang papi punya itu anak punya. Tapi anak punya belum tentu papi punya. Are you with me? Yes. Nangkep isi hatinya Tuhan? Yes. Turn and return. Jadi kita menjadi pengurus yang baik. No pressure. Ya, no pressure. Belajar taat aja. Seperti Pastor Tom tadi. Makanya saya nggak minta 100 lagi. Tapi kalau saya minta 100 lagi bisa-bisa dikasih loh. Atau dia bisa ambil dari istrinya. Oh God. Nah, poin yang kelima ya saudara, poin yang kelima, miliki penilaian yang tepat atas diri Anda sendiri. Penilaian, assessment, katakan penilaian. Penilaian ya, penilaian yang tepat atas diri Anda sendiri. Oke, musician bisa maju ke depan. Maksudnya apa? Kita ini sebagai anak ya, sebagai anak, oh Jesus. Pemikiran kita sebagai anak, kadang-kadang kita kurang mengerti kita punya identitas. Identitas kita sebagai apa ini ya? Saya mau Anda dapatkan ini. Are you still with me? Waktu Musa mengirim ke-12 pengintai ke tanah perjanjian. Berapa pengintai? 12. Yosua dan Kaleb bilang, waduh ini tanah perjanjian luar biasa sekali. Penduduknya besar-besar. Lihat nih buahnya aja, satu tandan anggur itu dipikul 2 orang. Berarti besar ya. Mungkin satu anggur itu 1 kelapa kali itu. Gede, wow. Nah ini yang terjadi. 10 itu bilang begini, mereka tuh besar-besar. Mereka besar-besar. Raksasa. Lihat nih buahnya aja begini. Kita ini seperti belalang. Poin nomor 5 ini sangat penting saudara. Apa yang dikatakan oleh 10 pengintai itu benar. Exactly what they saw. Tapi mereka salah menilai dirinya sendiri.
Yosua dan Kaleb bilang, kami akan makan mereka, kami akan kalahkan mereka. Daud waktu mengalahkan Goliat, dia mempunyai penilaian yang benar atas dirinya. Aku tahu dia raksasa, aku tahu dia besar, aku tahu orang udah bilang dia udah jadi warrior dari masa mudanya. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Turn and return to the heart of the Father. Poin yang terakhir, tadi kan saya bilang pasal 4, pasal 3, sekarang pasal yang pertama. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati anak menghormati bapak mestinya. Tapi ada bapak yang acuh tak acuh, yang tadi sudah di pasal 4 dikatakan. Jadi mungkin nggak bahwa apa yang terjadi di keluarga-keluarga sekarang ini, ternyata akarnya dari keluarga-keluarga ini nggak mau taat dan percaya kepada Tuhan dan membawa persembahan dan perpuluhan. Dan ternyata ujung-ujungnya itu hubungan antara umat percaya dengan Bapa Surgawi. Digambarkan di sini, saudara. Jika seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang ada padaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang ada padaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Dengan cara kamu gak mau kembali kepada saya. Berbalik dan kembali. Bukankah aku ini yang empunya bumi dan segala isinya? Bukankah aku ini bapakmu? Bukankah aku ini Tuhan yang mencukupi semua kebutuhanmu? Kita mempunyai assessment yang keliru. Banyak orang yang tidak membawa perpuluhan karena apa? Assessmentnya keliru. Nggak cukup. Itu perkataan yang paling umum saya dengar. Nggak cukup, aduh pastor, nggak cukup. Benar pastor. Coba saudara, jangan-jangan bukan income-nya yang nggak cukup, tapi gaya hidupnya yang perlu berubah. Saya belajar saudara dari cerita yang nggak ada di slide di sini ya. Di Markus pasal yang kedua itu ada seorang yang lumpuh, paralitik. Dia waktu lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya, dan waktu Yesus lagi mengajar di rumah itu penuh sesak dan nggak bisa masuk, orang nggak bisa masuk ya. Nah ini teman-temannya ini bawa dia ke atapnya dilubangi lalu turunkan ke di depannya Yesus. Orang lumpuh diturunkan. Orang itu apa saudara? Penyakitnya apa? Lumpuh. Penyakitnya apa? Yesus katakan apa? Waktu dia lihat orang itu lumpuh, dia enggak bilang, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Enggak. Yang dia katakan ialah, Son, your sin is forgiven. Anakku, dosamu sudah diampuni. Itu bicara mengenai identitas. Apa yang Anda dengar selama ini? Turn and return. Supaya Anda tahu kita punya Bapa Surgawi dan supaya kita tahu identitas kita ini apa. Sebagai servant, sebagai hamba, ya, bukan budak ya, hamba. Budak itu nggak dapat gaji. Kalau hamba itu servant, employees. Hamba bisa punya relationship sama tuannya. Are you still with me? Tapi lain hubungan antara anak dengan bapaknya.
Yesus bicara kepada orang yang lumpuh itu, "Son," sebelum disembuhkan, sebelum dia berdiri, membuat semua orang tercengang. Karena apa? Karena yang menjadi persoalan, banyak dari kita itu hanya lihat luarnya. Tapi Yesus melihat, your problem itu bukan karena kamu hanya gak bisa jalan. Tapi kalau kamu bisa jalan sekalipun, kalau kamu punya identitas ini gak beres, kamu gak akan bisa pulih. Kamu bisa jalan, tapi kamu pikirnya, aduh aku gak bisa apa-apa, aku gak mampu, aku gak kuat, aku gak pinter, aku gak ini, aku gak itu. Maukah Anda dipakai sebagai you are the sign and the wonders? Yang Yesus lakukan pertama-tama, bahkan kalau saudara selidikin ya, di Perjanjian Baru itu cuman pertama kali Yesus berkata, anakku. Cuman itu, anakku. Sekarang ini saya mau bicara kepada Anda, supaya identitas Anda sebagai anak Tuhan dipulihkan. Waktu identitas Anda dipulihkan, money is no problem. Ini yang saya sampaikan hari ini adalah fondasi. Saya nggak bicara mengenai bahkan kesaksian untuk memberi atau enggak, saudara. Ini yang dasar yang sangat penting. Kita nyanyikan lagu ini yang sudah dipersiapkan oleh tim musik. Mari kita bangkit berdiri. Saya tahu agak lama ini saya sampaikan, but bear with me. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi, aku pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Biasanya kalau lagi nyanyikan lagu ini rasanya suasana hikmat dan mungkin Anda bisa mau nangis rasanya ya. Tapi saya waktu nyanyikan lagu ini ternyata ya, ini ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita berserah, orang kalau nyerah itu gimana saudara? Angkat tangan ya. Kalau kita angkat tangan itu Tuhan turun tangan.
Jadi waktu kita berserah ini sebetulnya satu pernyataan yang sukacita. Oh Tuhan, aku gak mau stres. Terima kasih Engkau pulihkan identitasku. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, jemaat yang mendengarkan online juga ya Tuhan, identitas diperbarui. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan kami. Semua luka masa lalu Engkau sembuhkan. Oh, ada luka terhadap Bapa, ada kelaparan akan orang tua, kelaparan akan kasih sayang dari Papa, dari Mama. Oh Tuhan Yesus, saat ini ada pemulihan, sehingga kami enggak lagi merampok Engkau, karena Engkau sudah menyediakan kepada kami satu potensi yang besar. Dan kami enggak mau menolak Engkau, kami mau menerima bimbingan-Mu, kami mau menerima disiplin dari Engkau, kami mau menerima pertolongan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. God bless you.